perkenalkan, nama saya Muhammad T. Erlangga, NIM 2017-11145 dari Institut Teknologi PLN Kelas Riset Operasi Kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang program linear. Program linear adalah salah satu teknik riset operasi yang paling banyak dipergunakan dalam praktik dan paling banyak dikenal karena mudah dipahami. Program linear bisa juga didefinisikan sebagai salah satu cara matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk mencapai optimasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergabung pada sejumlah variabel. Tujuan program linear yang pertama, tujuannya yaitu untuk memaksimalisasi keuntungan. Namun, karena keterbatasan sumber daya, maka dapat juga perusahaan meminimalkan biaya produksi. Adapun ciri khusus linear programming, yang pertama penyelesaian masalah mengarah pada pencapaian tujuan, maksimasi atau minimasi. Yang kedua, kendala yang ada membatasi tingkat pencapaian tujuan. Yang ketiga, ada beberapa alternatif penyelesaian dalam permasalahan tersebut. Keempat, ada hubungan matematis yang bersifat linear atau sebanding. Kemudian ada syarat tambahan dari permasalahan linear programming. Yang pertama, ada kepastian, yaitu fungsi tujuan dan fungsi kendala sudah diketahui dan tidak berubah selama periode analisanya. Yang kedua, ada proporsionalitas, yaitu dalam fungsi tujuan dan fungsi kendala, dia memiliki porsi masing-masing. Yang ketiga, ada penambahan, yaitu aktivitas total sama dengan penjumlahan aktivitas individu. Kemudian ada bisa dibagi-bagi, maksudnya adalah solusi yang dihasilkan tidak harus merupakan bilangan integer, tetapi bisa juga berupa pecahan dan desimal. Kemudian yang kelima, variabel tidak negatif. Maksudnya adalah semua nilai jawaban itu bersifat positif dan tidak ada yang negatif. Kemudian ada fungsi dalam program linear. Fungsi pertama ada fungsi tujuan, yaitu fungsi yang menyatakan tujuan yang akan dicapai dapat berupa laba maksimal atau biaya minimal. Kedua ada fungsi kendala, yaitu fungsi yang menyatakan batasan atau kendala dari faktor produksi yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, ada fungsi status, yaitu yang menyatakan bahwa setiap variabel terdapat di dalam model program linear tidak boleh negatif. Kemudian ada formulasi permasalahan. Formulasi permasalahan ada 3 tahap. Yang pertama, tentukan variabel yang tidak diketahui dan dinyatakan dalam simbol tertentu. Kedua, membentuk fungsi tujuan. Ketiga, menentukan kendala yang ada dan mengekspresikannya dalam persamaan atau pertidaksamaan. Kemudian ada metode-metode program linear. Yang pertama ada metode grafik. Metode grafik hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana hanya terdapat 2 variabel keputusan. Metode grafik adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah optimalisasi dalam program linear. Berikut adalah langkah metode grafik. Pertama, buatlah model matematika. Yang kedua, tentukanlah fungsi sasaran. Ketiga, selesaikanlah fungsi pertidaksamaannya. Dengan cara yang pertama, jadikanlah setiap kendala menjadi bentuk persamaan. Yang kedua, buat grafik untuk setiap kendala dan kemudian tentukan daerah penyelesaian. Ketiga, setelah dibuat grafik, kemudian tentukan himpunan penyelesaian. Yang keempat, tentukan titik tertular dan setelah titik terluar ditentukan, uji titik terluarnya untuk menentukan nilai maksimumnya. Kemudian ada metode simplex. Ada beberapa ketentuan yang diperlukan. Yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah yang pertama, nilai kanan, fungsi tujuan harus 0. Kedua, fungsi kendala harus positif. Yang ketiga, fungsi kendala harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slack atau surplus, yang disebut juga variabel dasar. Yang keempat, fungsi kendala dikalikan dengan -1, lalu diubah ke bentuk persamaan dengan ditambahkan variabel slack. Kemudian yang kelima, fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah artificial variable. Langkah-langkah dari metode simplex yang pertama mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang kedua, menyusun persamaan. Yang ketiga, memilih kolom kunci. Yang keempat, memilih baris kunci. Yang kelima, mengubah nilai baris kunci. Yang keenam, mengubah nilai-nilai selain baris kunci, sehingga nilai kolom kunci sama dengan 0.
Kemudian yang ketujuh, melanjutkan perbaikan sampai baris Z tidak ada nilai negatif. Lanjut ke contoh soal. Yang pertama, suatu perusahaan menghasilkan dua produk, meja dan kursi, yang diproses melalui dua bagian, yaitu perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam, sedangkan pada pemolesan hanya 48 jam. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi adalah 80.000 dan 60.000. Permasalahannya, berapa jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan? Pertama, kita harus membuat model seperti ini. Adanya proses, perakitan, pemolesan, dan laba unit. Kemudian waktu ini diperlukan, kemudian total jam yang tersedia. Pertama, tentukan variabel keputusan, di mana X1 adalah jumlah meja, X2 adalah jumlah kursi. Kedua, fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini berdasarkan dengan soal, di mana soal tertera berapa jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan. Di sini kita memakai fungsi tujuan Z maksimum sama dengan 8X1 ditambah 6X2 dalam satuan 10.000. Kemudian, fungsi kendala. Fungsi kendala didapatkan dari perakitan dan pemolesan yang tersedia, di mana perakitan jam tersedianya 60 jam. Kemudian meja dan kursi memerlukan 4 jam dan 2 jam. Alhasil di sini 4X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 60, karena maksimum jam kerja adalah 60 jam. Kemudian untuk pemolesan disediakan waktu 48 jam. Di sini tertera 2X1 ditambah 4X2 kurang dari sama dengan 48. Kemudian contoh soal yang kedua. Untuk menjaga kesehatan seseorang harus memenuhi kebutuhan minimum per hari untuk menjaga zat makanannya. Ada 3 zat makanan yang dibutuhkan, yaitu kalsium, protein, dan vitamin. Zat yang terkandung dan kebutuhan minimum per hari akan zat makanan tersebut ada pada tabel di bawah ini. Bagaimana kombinasi ketiga jenis makanan itu akan memenuhi kebutuhan minimum per hari dan memberikan biaya terendah. Kita sudah didapatkan tabelnya. Kemudian kita tentukan variabel keputusannya, di mana X1 sama dengan jumlah makanan 1, X2 adalah jumlah makanan 2, dan X3 adalah jumlah makanan 3. Fungsi tujuannya Z minimum, karena di soal tertera kebutuhan minimum per hari. Didapatkan Z minimum sama dengan 0,5X1 ditambah 0,8X2 dan 0,6X3. Karena di sini dibatasi harga per unitnya 0,5 untuk makanan 1, 0,8 untuk makanan 2, dan 0,6 untuk makanan 3. Kemudian fungsi batasan. Fungsi batasan di sini tertera bahwasannya 5X1 ditambah X2 lebih dari sama dengan 8. Di mana untuk jumlah makanan jenis 1 itu berjumlah 5 dan X2 itu sama dengan 1 dan tidak diperlukan jumlah makanan 3. Dan menggunakan tanda lebih dari sama dengan 8. Artinya minimal harus dihasilkan 8 buah kalsium. Begitu juga dengan fungsi pembatas kedua, di mana 2X1 ditambah 2X2 tambah X3 lebih dari 10 dan X1 ditambah 5X2 tambah 4X3 lebih dari sama dengan 22. Kemudian soal nomor 3. Perusahaan makanan Royal merencanakan untuk membuat 2 jenis makanan, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis agar meminimumkan biaya produksi? Berikut tabel yang ditunjukkan. Kita sudah punya tabel di sini yang menjelaskan tentang jenis makanan, vitamin, protein, dan biaya per unit yang dibutuhkan. Ada jenis makan Royal Bee dan Royal Jelly, kemudian minimum kebutuhan yang harus disediakan. Pertama, tentukan variabel keputusan. X1 sama dengan Royal Bee, X2 sama dengan Royal Jelly. Kemudian fungsi tujuan. Fungsi tujuan didapatkan dari soal, yaitu untuk meminimumkan biaya produksi. Dapatkan Z minimum sama dengan 100X1 ditambah 80X2. Kemudian ada fungsi kendala.
Fungsi kendala didapatkan 2x1 tambah x2 lebih dari sama dengan 8, di mana vitamin yang dibutuhkan 2 untuk Royal Bee dan 1 untuk Royal Jelly, dan minimum yang dihasilkan harus 8 vitamin. Kemudian untuk protein juga sama, 2x1 ditambah 3x2 yaitu lebih besar sama dengan 12. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.